Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noveranita Amelia. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 32 kelompok 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Pada video kali ini izinkan saya menyampaikan terkait hal-hal penting dalam isu-isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia. Isu-isu strategis kontemporer merupakan suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Nah, sehingga fenomena ini menjadikan pentingnya setiap ASN mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer. Di antaranya itu ada korupsi, lalu ada narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan Nah, di video kali ini kita akan bahas isu-isu strategis kontemporer tersebut secara satu persatu. Yang pertama yaitu korupsi. Nah, korupsi ini diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, pada dasarnya penyebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi ini bisa dari faktor individu maupun faktor lingkungan. Nah, faktor individu ini bisa berasal dari sifat tamak, lalu moral yang lemah menghadapi godaan, serta gaya hidup yang konsumtif. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Jika dilihat dari faktor lingkungan, yang pertama itu ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Terkadang sikap masyarakat juga memiliki potensi untuk menyuburkan tindak korupsi ini. Misalnya saja, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaannya. Lalu ada aspek ekonomi, politis maupun aspek organisasi. Tentunya korupsi sangat berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi ini bisa berdampak menghancurkan tatanan bidang masyarakat, berbangsa dan bernegara, mulai dari sosial budaya, ekonomi, serta psikologi masyarakat. Selanjutnya isu yang kedua yaitu narkoba. Di kalangan masyarakat luas atau umum, kita mengenal istilah narkoba atau nabza. Nabza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kedua istilah ini sama-sama digunakan dalam dunia obat-obatan untuk menyebutkan suatu hal yang bersifat adiktif, yaitu dapat mengakibatkan ketergantungan atau addiction apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Isu yang ketiga yaitu terorisme dan radikalisme. Terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran. Sedangkan radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat evolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksinya yang ekstrim. Isu yang keempat yaitu money laundering. Money laundering ini sering dikenal dengan istilah pemutihan uang atau pencucian uang. Dengan demikian, uang ataupun harta kekayaan yang sudah dicuci atau diputihkan tersebut adalah uang yang berasal dari kejahatan. Sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang tadi tidak akan terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan, melainkan telah menjadi uang yang halal seperti uang-uang bersih ataupun aset-aset berupa harta kekayaan bersih lainnya. Isu yang kelima yaitu proxy war. Proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena memiliki proxy atau kaki tangan. Yang keenam yaitu ada kejahatan mass communication, ada cybercrime, hate speech, dan hoax. Lalu, dari berbagai isu tersebut, bagaimana cara ASN menghadapi isu dan perubahan tersebut? Strategi bersikap yang harus ditunjukkan adalah dengan cara-cara objektif dan dipertanggungjawabkan secara terintegrasi maupun komprehensif. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan untuk berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap suatu persoalan, sehingga dapat merumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Nah, untuk analisa tersebut dikenal dengan analisis isu. Poin selanjutnya, bagaimana teknik menapis isu dengan USG. USG ini merupakan salah satu alat bantu untuk menapis isu. U singkatan dari urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti.
Selanjutnya ada S, yaitu seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Terus ada G, yaitu grow. Grow ini seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani secara segera. Di materi kali ini, saya menemukan beberapa isu yang ada di lingkungan kerja. Isu yang pertama yaitu kurangnya dukungan keluarga terhadap wanita tunasusila atau klien di PSKW Andam Dewi, sehingga klien merasa sendiri dan tidak diterima lagi oleh keluarga. Isu yang kedua, belum efektifnya penggunaan toolkit yang diberikan kepada klien setelah dilakukan terminasi. Isu yang ketiga, adanya klien tunasusila yang juga menggunakan narkoba, sehingga tidak terpenuhi penyelesaian masalah bagi pengguna narkoba di PSKW Andam Dewi. Untuk poin yang digunakan dalam metode USG analisis isu ini, saya menggunakan skala Likert dari rank 1 sampai 5. Di mana angka 1 artinya sangat kecil, 2 kecil, 3 sedang, 4 besar, 5 sangat besar. Untuk isu yang pertama, urgensinya saya beri angka 5. Untuk seriousness saya beri angka 5 dan growth saya beri angka 5. Sehingga poin yang didapat adalah 15. Untuk isu yang kedua, untuk urgensinya saya beri angka 5. Untuk seriousness saya beri angka 4 dan growth saya beri angka 4. Dan total poinnya adalah 13. Sementara itu untuk isu yang ketiga, urgensinya saya beri angka 3. Seriousness saya beri angka 5 dan untuk growth diberi angka 4. Sehingga menghasilkan total poin yaitu 12. Jika dilihat dari 3 isu ini, yang menjadi prioritas utama adalah isu yang pertama, karena menghasilkan jumlah poin yang lebih tinggi. Berdasarkan rank penilaian yang ada dalam metode USG, maka isu utama yang akan ditindaklanjuti adalah kurangnya dukungan keluarga terhadap wanita tunasusila atau klien di PSKW Andam Dewi, sehingga klien merasa sendiri dan tidak diterima lagi oleh keluarga. Isu ini diangkat karena sangat USG, agar keluarga mau memberikan dukungan kepada klien dan mau menghubungi maupun menemui klien. Hal ini berkaitan dengan kepedulian kepada klien dan sesuai dengan fungsi ASN yaitu harmonis. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.